Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Kali ini tetap kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Namun kali ini kita akan membicarakan cara menyusun teks laporan percobaan. Anak-anak, Pak Anwar berharap pada pertemuan kali ini kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dalam pertemuan sebelumnya telah dijelaskan Pak Anwar mengenai pengertian laporan, kemudian juga saya jelaskan mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari laporan percobaan. Untuk itu kali ini kita akan mencoba belajar mempraktikkan semua apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, untuk itu Pak Anwar berharap kalian semuanya sudah mempersiapkan diri kalian, konsentrasi dengan penuh, dan semua perlengkapan yang harus kita butuhkan. Anak-anak, dalam pelajaran kali ini menyusun teks laporan percobaan ada beberapa yang harus kita perhatikan. Menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Ini sudah kita bicarakan ya dalam pelajaran sebelumnya. Kemudian pada pelajaran pertemuan yang akan datang kita akan belajar menyunting teks laporan yang telah jadi itu. Mungkin bisa kita cara bertukar dengan teman kita, saling menyunting, memperbaiki. Menyunting itu memperbaiki baik dari segi strukturnya maupun sistematika maupun kaidah bahasa yang digunakan. Jadi menyunting itu memperbaiki ya, memperbaiki kalau teks laporan percobaan yang kita susun baik dari sisi struktur maupun kaidah bahasanya ada yang perlu kita perbaiki. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini contoh laporan ya. Laporan praktikum jaringan silem yang dilakukan oleh Syafira, Nurfadila, dan kawan dari SMP Negeri 1 Dolo Pemadiun. Nah, tujuannya, jadi urutan laporan percobaan itu satu, di buku kalian ada ini. Tujuan Syafira melakukan percobaan itu tujuannya adalah untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Jadi laporan praktikum ya, laporan. Tujuan dari Syafira, Nurfadila, dan kawan-kawan mengadakan praktek jaringan silem itu tujuannya adalah untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Kajian teori ini bisa diperoleh dari buku-buku sebelumnya yang ada kaitannya dengan jaringan silem ini. Silem merupakan jaringan kompleks, jadi ini tidak menyusun sendiri. Syafira, Nurfadila di dalam menyusun kajian teori yang sampai 3 paragraf, dia tidak mengarang sendiri, tetapi cukup mengambil dari buku yang telah ada, teori-teori yang telah ada, yang berkaitan dengan masalah jaringan silem. Itulah yang dimaksud dengan kajian teori. Setelah tujuan kajian teori, kemudian yang perlu kita masukkan dalam laporan percobaan atau praktikum itu adalah alat dan bahan. Alatnya cutter 2 buah tanaman pacar air, itu bahannya 2 botol air mineral bekas ukuran 1500 ml, 2 saset pewarna makanan biru dan merah, air secukupnya. Itu masuk ke dalam alat dan bahan. Urutan berikutnya yang nomor 4, prosedur. Nah, ini perlu dilaporkan bagaimana langkah-langkahnya, cara kerja. Ingat di kelas 7 dulu kita juga sudah mempelajari tentang teks prosedur. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel. Memotong tanaman pacar air yang pertama yaitu pada akarnya sampai kah ini. Setelah semuanya selesai, menunggu 1-2 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah dibuat. Dengan catatan setiap hari kita selalu melihat apakah ada perubahan pada masing-masing tanaman pacar air. Itu namanya urutan yang keempat dari teks laporan praktikum atau percobaan, yaitu prosedur dan cara kerja. Selanjutnya urutan yang nomor 5 adalah hasil pengamatan. Dari pengamatan
percobaan yang telah kita lakukan, kita tulis nomor tanaman perubahan terjadi pada hari ke-1, perubahan yang terjadi pada hari kedua, kita catat sesuai dengan penelitian atau praktek kita. Nah ini tanaman pacar air yang akarnya masih utuh, perubahan yang terjadi pada hari ke-1, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna biru. Ini tidak mengarang, tapi berdasarkan data-data dalam percobaan itu. Perubahan hari kedua, daun dan pembuluh silem tampak berwarna biru. Nah itu. Setelah itu pembahasan dari penelitian percobaan yang kita lakukan itu kita komentari, kita bahas. Nah, ya, kita simpulkan, kita bahas. Pada kedua tanaman pacar air yang telah diberi tanda A dan tanda B, hasilnya sama, yaitu jaringan silem akan tampak pada kedua tanaman tersebut. Proses pengangkutan ini dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Jadi ini pembahasan dari hasil percobaan yang kita lakukan itu. Yang terakhir adalah simpulan. Apa simpulannya? Dari pembahasan, dari prosedur yang sudah kita lakukan, hasil pengamatan, dari hasil pengamatan ini baru kita bisa membahas. Dari hasil dan pembahasan itu baru kita simpulkan. Apa simpulannya? Pada tanaman pacar air yang ada atau tidak ada akarnya tidak memengaruhi karena pada batang juga terdapat pembuluh silem. Pembuluh silem menyerap air dan mineral lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, maka daun dan pembuluh silem pada tanaman tersebut akan berubah warna menjadi warna merah dan biru. Yang terakhir daftar pustaka. Jadi maksudnya daftar pustaka itu adalah buku atau referensi bahan bacaan, baik dari media sosial, internet atau dari buku, harus kita cantumkan sebagai apa ini? Bahan di dalam kita melakukan percobaan. Intinya terutama pada bagian kajian teori. Jadi kita bisa melihat semuanya ini tuh, Safira itu melihat dari website 1 dan 2 ini. Ya. Jadi ini bahannya, kajian teorinya itu. Begitu anak-anak. Nah ini perhatikan bahkan berikut. Eksperimen sains, apa yang ingin saya temukan? Nah ini berarti namanya tujuan. Ya, apa yang ingin saya yaitu buah mana yang banyak mengandung listrik. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui tujuan penelitian ini berkaitan dengan apa ini? Kandungan listrik. Kalau tadi adalah silem. Langkah apa? Prosedur. Hasilnya apa? Kemudian pembahasannya bagaimana? Ya, lebih kurang, lebih masam, kurang masam. Ini namanya pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan. Baru yang terakhir adalah apa? Simpul. Semakin masak buah, semakin banyak listriknya. Buah seperti baterai. Semakin masam buah, semakin banyak listriknya. Itu simpulan dari ini gambar. Kalau ini tadi adalah narasi, kalau ini adalah gambar. Sebetulnya sama saja. Oke, kandungan listrik pada buah, coba kamu tuliskan namanya siapa ya, misalkan pendahuluannya. Nah pendahuluan itu berarti di sini nih ya, laporan apa kandungan listrik dalam buah oleh siapa? UPT SMP 30 Gresik. Tujuannya apa? Kamu lihat di sini tujuannya apa? Yaitu ingin mengetahui buah mana yang banyak mengandung listrik. Itu tujuannya. Kemudian kajian teorinya adalah mencari buku-buku atau baca internet di Google. Apa sih buah mana saja yang menjelaskan kandungan listrik dalam berbagai macam buah. Itu namanya kita jadikan sebagai teori. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Menentukan tujuan percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini latihannya yang harus kamu kerjakan. Bukumu halaman 31 dan 32. Setelah itu hasilnya difoto dan dikirim Japri ke Pak Anwar.
Saya kira demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini saya rangkum daftar pustaka bahan pelajaran kali ini dari Bahasa Indonesia kelas 9 yang dikarang oleh Bapak Agus Trianto dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian buku program PowerPoint Bahasa Indonesia STAR yang diterbitkan oleh penerbit Intan Pariwara, ditulis oleh Ibu Ika Setianingsih. Anak-anak bisa memperdalam pelajaran dengan membuka YouTube yang berkaitan dengan masalah apa? Menulis laporan percobaan. Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.